Halo guys, halo semuanya di mana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini Mimin akan membahas film dongeng series dari film Throne of Shield untuk part yang terakhir ya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kali ini, Hao Chen akan bertarung melawan kesatria retribusi yang bernama Han Yu. Wasit pun mengumumkan kalau pertandingan akan segera dimulai. Para peserta memastikan kalau Hao Chen akan berhenti dan dikalahkan dalam pertarungannya. Karena Hao Chen yang hanya kesatria tingkat 4 dan lawannya kesatria tingkat 5. Sebelum bertarung, Hao Chen menggunakan armor besinya. Namun lawannya Han Yu tidak memakai armor besi pelindung dan meremehkan Hao Chen. Wasit mengatakan untuk kedua belah pihak jangan sampai menyakiti. Dan yang mengaku kalah atau tidak mampu bertarung dianggap kalah. Sebelum bertarung, kesatria retribusi Han Yu pun sangat sombong. Dan meminta Hao Chen untuk menyerah saja. Dan tidak perlu untuk membuang waktu. Pertarungan pun dimulai. Hao Chen langsung menggunakan teknik momentumnya untuk menyerang Han Yu. Han Yu tahu kalau Hao Chen mengandalkan keterampilan momentum tersebut dan selalu menang dalam pertandingan sebelumnya. Ia dengan sombongnya berkata untuk jangan menggunakan keterampilan sampah seperti itu di hadapannya. Ia juga mengatakan kalau mana antara tingkat 4 dan tingkat 5 sangat berbeda. Dan pemenangnya sudah ditentukan. Han Yu langsung mengeluarkan keterampilan kesatria tingkat 5-nya yaitu mana cair. Ia meminta Hao Chen untuk menyerah saja karena setelah melepaskan mana cair, serangan dan pertahanan akan meningkat. Lalu di sana, Nona Xin berkata kepada guru Yehua apakah Hao Chen bisa mengalahkan kesatria nomor 4 yaitu Han Yu. Lalu guru Yehua menjawab kalau itu sangat sulit. Di dalam pertarungannya, Han Yu dengan begitu mudah mematahkan serangan Hao Chen. Han Yu juga menekan habis-habisan ke arah Hao Chen. Lalu Hao Chen hanya bisa menangkisnya dan mencari celah untuk mengcounternya. Han Yu masih dengan begitu sombongnya berkata, karena Hao Chen tidak mau menyerah, jadi ia menunjukkan apa itu kekuatan sejati pada Hao Chen. Ia pun langsung menyerang kembali ke arah Hao Chen. Hao Chen masih bisa sedikit menahannya. Ia teringat dengan pesan gurunya kalau kesatria guardian memiliki keterampilan serangan sedikit. Jadi ujian di antara mereka tidak hanya berpatokan pada tingkat mana. Selama bisa memanfaatkan kesempatan pertahanan sambil menyerang, maka ia bisa menang. Seketika Hao Chen pun mencoba menyerang dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh gurunya. Namun semua itu sia-sia, Han Yu langsung menggunakan teknik aliran cahaya untuk menyerang Hao Chen. Hao Chen tidak tinggal diam, ia langsung menggunakan roh cahaya pelindung untuk menangkisnya. Namun armor cahaya pelindung itu hanya bisa bertahan 1 menit saja. Han Yu meminta Hao Chen untuk menyerah saja untuk kesekian kalinya. Nona Xin sangat khawatir dengan Hao Chen, karena Hao Chen tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mencoba menyerang balik. Hao Chen pun menggunakan teknik tebasan pedang cahaya. Namun Han Yu mengcounter dengan teknik perisai cahaya suci dan membuat Hao Chen terluka dan terpental. Lalu wasit menghampiri Hao Chen dan berkata apakah Hao Chen ingin mengaku kalah. Hao Chen pun menggelengkan kepala dan itu tandanya ia ingin melanjutkan pertarungannya. Han Yu sangat senang karena Hao Chen masih bisa bertahan dan ia akan menyiksa Hao Chen sampai menyerah. Guru Yehua tahu kalau Han Yu mengumpulkan mana cair ke dalam pedangnya dan mengabaikan konsumsi mana sendiri untuk menyerang penuh. Di sana Han Yu pun langsung mengeluarkan teknik gravitasi cahaya untuk menekan Hao Chen. Hao Chen pun terjebak oleh teknik gravitasi Han Yu. Guru Yehua sangat terkejut karena Han Yu menggunakan teknik warisan rahasia. Dan metode rahasia itu adalah metode rahasia pengontrol. Dan keterampilan biasa tidak bisa memecahkannya. Ia juga tahu kalau kesatria tingkat 5 jelas lebih unggul dari sudut apapun. Han Yu berkata kalau semua yang ada di dunia tunduk pada hukum gravitasi. Selain itu, hukum di antara manusia yang lemah harus tunduk pada yang kuat. Hao Chen terluka karena tekanan gravitasi dan tidak bisa bergerak. Hao Chen juga mencoba menembus kekuatan absolut itu. Namun semua itu sia-sia dan membuat Hao Chen terluka. Hao Chen pun merasa putus asa. Lalu ia teringat dengan perkataan ayahnya bahwa di dunia ini tidak ada orang satupun yang bisa menjadi kesatria ganda. Yaitu kesatria guardian dan kesatria retribusi. Dan itu karena kekuatan bawaan mana dan kekuatan mental. Dan hanya satu spesialis yang bisa membuat jalur kultivasi.
Dan jika digunakan secara bersamaan itu hanya akan membuat keterampilan tidak pernah membuat kemajuan. Namun ayahnya mengatakan kalau Hao Chen adalah putra cahaya pertama dalam sejarah kuil kesatria. Bakat dan pemahamannya berbeda dari orang biasa. Ayahnya percaya kalau Hao Chen bisa untuk menggunakan keduanya. Ayahnya juga tahu kalau Hao Chen adalah satu-satunya seorang kesatria ganda. Dan Hao Chen harus merahasiakan kepada semua orang. Lalu Hao Chen berjanji kepada ayahnya kalau ia tidak akan pernah mengungkapkan identitas sembarangan. Di saat Han Yu akan menyerang Hao Chen dengan tekniknya dan ia mengira kalau Hao Chen sudah pasti kalah dan menyerah, wasit juga akan mengumumkan kalau kesatria nomor 4 yaitu Han Yu adalah pemenangnya. Hao Chen pun meminta maaf kepada ayahnya karena ia akan menggunakan kekuatan kesatria retribusinya. Pedang Han Yu pun seketika lepas dari tangannya dan terpental. Guru Yehua pun sangat terkejut karena Hao Chen menggunakan formasi Ascension. Dan itu adalah keterampilan kesatria retribusi. Seketika Han Yu juga terkejut karena Hao Chen bisa menggunakan keterampilan Retribution. Para ketua juga tercengang melihatnya. Tanpa basa-basi, Hao Chen langsung menggunakan tebasan bersilangnya untuk menyerang dan membuat Han Yu terpental. Hao Chen juga menyerang kembali dengan teknik tebasan duri petirnya. Namun Han Yu masih saja sombong, padahal kekalahannya sudah di depan mata. Ia mencoba menggunakan teknik pasit hitamnya untuk mengelabui Hao Chen. Dan di saat ia akan mengambil pedangnya, Hao Chen menyerangnya dengan tebasan sinar mataharinya. Han Yu pun mulai kebingungan kenapa Hao Chen menggunakan keterampilan kesatria retribusi lagi. Padahal yang ia tahu Hao Chen adalah kesatria guardian. Tidak hanya itu, Hao Chen juga menggunakan keterampilan pedang suci untuk mengakhiri pertarungannya. Para peserta tahu kalau keterampilan pedang suci adalah langkah paling mematikan dari kesatria retribusi tingkat 5 yang bisa menekan semua kekuatan gelap. Dan itu adalah keterampilan kesatria tingkat tinggi untuk membunuh iblis. Para tetua seketika berdiri dan terkejut. Ia bertanya-tanya kalau Hao Chen kesatria guardian apa kesatria retribusi. Dan ketua komandan kesatria mengatakan kalau Hao Chen adalah kesatria ganda. Di dalam sejarah keterampilan ganda itu hanyalah teori. Namun ia bisa menyimpulkan kalau Hao Chen bisa menggunakan dan mempraktekannya. Berarti ajaran yang Hao Chen terima entah itu kesatria guardian atau kesatria retribusi semuanya ada keterampilan teratas. Di sana Han Yu mulai ketar-ketir melihat serangan Hao Chen. Ia tidak percaya kalau Hao Chen bisa menggunakan keterampilan sekaligus untuk menyerangnya karena membutuhkan banyak mana. Hao Chen pun langsung menyerang kembali ke arah Han Yu yang banyak omong dan membuat topeng kesayangannya terbelah oleh serangan Hao Chen. Di saat Han Yu akan mengambil pedangnya, Hao Chen pun mengayunkan pedangnya ke arah lehernya. Seketika, wasit pun mengumumkan kalau pertarungannya sudah berakhir, karena Han Yu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para tetua pun sangat terkejut, bagaimana bisa kesatria tingkat 4 menang melawan kesatria tingkat 5. Kesatria tingkat 5 yaitu Wen Zhao pun mengatakan kalau Hao Chen sebenarnya idiot yang sombong, atau benar-benar seorang yang jenius sejati. Namun di saat itu juga, Han Yu tidak terima kalau dirinya kalah oleh Hao Chen. Ia mengatakan kalau ia belum memanggil tunggangannya dan memakai baju armornya. Seketika wasit pun meminta Han Yu untuk jangan berbuat curang. Akan tetapi, Han Yu mendorong wasit dan akan tetap melawan Hao Chen. Di saat ia akan menyerangnya, ketua komandan kesatria langsung angkat bicara. Ia mengatakan kepada Han Yu untuk menjawab 10 aturan teratas kesatria. Namun Han Yu hanya terdiam. Lalu komandan meminta kepada semuanya untuk memberitahu 10 aturan kesatria teratas. Dan 10 aturan tersebut adalah rendah hati, kejujuran, keberanian, dedikasi, cinta, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, kebajikan, dan keadilan. Ia juga menasihati Han Yu yang meremehkan lawannya dan di mana kerendahan hatinya. Han Yu yang menolak kegagalan dan di mana kejujurannya. Han Yu yang membuat wasit marah, di mana keadilannya. Ia juga menjelaskan kerendahan hati dan kejujuran tanpa keadilan, di mana kemuliaan sebagai kesatria. Han Yu dapat menembus tingkat 5 sebelum berusia 20 tahun, itu membuktikan kalau Han Yu sangat berbakat. Tapi hal terpenting bagi kesatria bukanlah kultivasi. Sedangkan Han Yu telah kehilangan karakter seorang kesatria. Mempermalukan kesatria sebagai kemuliaan hidup. Menurut aturan hukuman kuil kesatria, ketua menyatakan kehormatan Han Yu akan dilucuti. Dan penghapusan nama dari kuil kesatria. Seketika Han Yu pun sangat menyesal dengan apa yang ia perbuat. Hao Chen tahu jika dilucuti dari kuil kesatria, maka seperti noda yang tidak bisa dihapus seumur hidup. Dan akan dihina oleh ribuan orang. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di season kedua ya.
Terima kasih.